Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadis Muslim nomor 1353. Artinya, diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepadanya, satu alas tidur untuk suami, satu lagi untuk istri, yang ketiga untuk tamu, dan yang keempat untuk syaitan. Hadis Muslim nomor 1254. Artinya, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, alas tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanyalah kulit berisi sabut. Hadis Muslim nomor 1355. Artinya, diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang makan dengan tangan kiri atau berjalan dengan sendal atau terompah sebelah, duduk dengan meninggikan lutut, dan berpakaian tanpa rangkapan dalam sehingga auratnya terlihat. Hadis Muslim nomor 1356 diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW pernah bersabda, janganlah seseorang tidur telentang, kemudian dia meletakkan kaki yang satu di atas yang lain, karena akan menyebabkan auratnya terlihat. Hadis Muslim nomor 1357. Artinya, diriwayatkan dari Abbad bin Tamim dari pamannya bahwa dia pernah melihat Nabi SAW tidur telentang di masjid dengan meletakkan kaki beliau yang satu di atas yang lain. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 457. Hadis Muslim nomor 1358 diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dia berkata, aku lewat di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedangkan kain sarungku menjuntai panjang ke bawah. Lalu beliau bersabda, hai Abdullah, angkatlah kain sarungmu. Aku pun mengangkat kain sarungku. Kemudian beliau bersabda, angkat lagi. Aku mengangkat kain sarungku lagi. Sesudah peristiwa itu, aku selalu berhati-hati dalam mengangkat kain sarungku. Ada orang bertanya, sampai setinggi apa? Dia menjawab, sampai setinggi pertengahan betis. Hadis Muslim nomor 1359. Artinya, diriwayatkan dari Muhammad bin Ziyad. Dia berkata, aku mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, ketika dia melihat seorang laki-laki menyeret kain sarung yang panjang ke bawah hingga menyapu tanah, lelaki itu adalah penguasa Bahrain. Sang penguasa datang 2 kali. Kemudian Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak mau melihat orang yang menyeret kain sarungnya dengan sombong. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 5788. Hadis Muslim nomor 1360. Diriwayatkan dari Abu Dzar radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, 3 macam orang yang kelak pada hari kiamat Allah tidak mau berbicara dengan mereka dan tidak mau melihat mereka, tidak menyucikan mereka dari dosa, dan mereka mendapat azab yang pedih. Kata Abu Dzar, Rasulullah SAW mengatakannya sampai 3 kali. Lalu Abu Dzar mengatakan,
mereka celaka dan rugi. Siapa mereka itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, orang yang memanjangkan kain sarungnya ke bawah hingga menyentuh tanah. Kemudian penyebar fitnah dan penjual barang dagangan dengan sumpah dusta. Hadis Muslim nomor 1361. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang menyeret pakaian mereka dengan sombong, kelak pada hari kiamat Allah tidak mau melihat mereka. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 3665. Hadis Muslim 1362. Artinya, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, ketika seseorang berjalan dengan sombong dan mengagumi rambutnya serta pakaiannya, tiba-tiba dia ditelan bumi sehingga dia terjungkir balik di dalamnya sampai hari kiamat tiba. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 5789. Hadis Muslim nomor 1363. Diriwayatkan dari Maimunah radhiyallahu anha bahwa pada suatu pagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tampak gelisah. Lalu Maimunah bertanya, "Ya Rasulullah, seharian saya lihat Anda gelisah." Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Sesungguhnya Jibril telah berjanji bahwa dia akan menemuiku tadi malam. Tapi ternyata dia tidak menemuiku. Demi Allah, dia tidak mengingkari janjinya denganku." Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu gelisah seharian seperti itu. Lalu beliau melihat seekor anak anjing di bawah tempat tidur kami. Lalu beliau menyuruh untuk mengeluarkannya. Setelah dikeluarkan, beliau mengambil air. Kemudian beliau percikkan pada tempat bekas anak anjing tersebut. Tatkala hari sudah sore, Jibril alaihissalam menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bertanya, "Anda kan berjanji menemuiku tadi malam?" Jibril menjawab, "Betul. Tetapi kami tidak mau masuk rumah yang di dalamnya ada anjing atau gambar makhluk hidup." Setelah pergi, Nabi SAW memerintahkan untuk membunuh semua anjing, sampai beliau memerintahkan membunuh semua anjing penjaga kebun yang tidak luas, dan beliau membiarkan anjing penjaga kebun yang luas. Hadis Muslim 1364. Artinya, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, malaikat tidak mau masuk rumah yang di dalamnya ada patung makhluk hidup atau gambar makhluk hidup. Hadis Muslim nomor 1365. Artinya, diriwayatkan dari Busar bin Sa'id dari Zaid bin Khalid dari Abu Talhah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya malaikat tidak mau masuk rumah yang di dalamnya ada gambar makhluk hidup. Kata Busr, beberapa waktu kemudian Zaid sakit, lalu kami menjenguknya. Ternyata di pintunya dipasang kelambu yang bergambar. Kata Busr, kemudian saya tanyakan kepada Ubaidillah al-Khawlani, anak tiri Maimunah, istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidakkah dulu Zaid memberitahukan kepada kita tentang gambar makhluk hidup?
Kata Ubaidullah, tidakkah kau mendengar berita? Dia mengatakan, kecuali gambar selain makhluk hidup di kain pakaian. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomor hadis 3226. Hadis Muslim nomor 1366. Artinya diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Nabi SAW masuk ke rumahku dan aku telah memasang kain gorden yang bergambar makhluk hidup di jendela rumahku. Tatkala Nabi SAW melihat kain gorden itu, beliau menariknya dengan keras. Daun raut muka beliau berubah. Lalu beliau bersabda, "Hai Aisyah, orang yang paling berat siksanya di sisi Allah pada hari kiamat adalah orang-orang yang membuat gambar makhluk hidup." Kata Aisyah, maka kami memotong kain gorden tersebut. Lalu kami jadikan 1 atau 2 bantal. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomor hadis 5954. Hadis Muslim nomor 1367. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Nabi SAW datang dari bepergian dan aku telah memasang permadani di pintu rumahku yang bergambar kuda bersayap. Maka Nabi SAW menyuruhku untuk melepasnya, sehingga aku pun melepasnya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomor hadis 5955. Hadis Muslim nomor 1368. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa dia pernah membeli bantal bergambar makhluk hidup. Tatkala Rasulullah SAW melihatnya, beliau hanya berdiri di pintu, tidak mau masuk. Dari raut muka wajah beliau, aku tahu bahwa beliau tidak senang. Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, aku bertobat kepada Allah dan Rasulnya. Apa dosa yang telah aku perbuat?" Maka Rasulullah SAW bertanya, "Untuk apa bantal ini?" Jawab Aisyah, "Aku membelinya untuk Anda gunakan duduk atau sandaran." Lalu Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya pembuat gambar ini kelak akan disiksa dan dikatakan kepadanya, hidupkanlah gambar yang telah engkau buat." Beliau bersabda lagi, "Sesungguhnya rumah yang di dalamnya ada gambar makhluk hidup, malaikat tidak mau masukinya." Menurut riwayat lain, kata Aisyah, maka aku mengambil bantal tersebut, kemudian aku potong-potong menjadi 2 bantal sandaran yang dipakai oleh Rasulullah SAW di rumahku. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomor hadis 2105. Hadis Muslim nomor 1369. Artinya, diriwayatkan dari Sa'id bin Abdul Hasan. Dia berkata, seorang laki-laki datang kepada Ibnu Abbas. Lalu berkata, "Saya adalah orang yang membuat gambar-gambar makhluk hidup ini. Karena itu berilah saya fatwa tentang gambar-gambar tersebut." Ibnu Abbas mengatakan kepada lelaki itu, "Mendekatlah kepadaku." Lelaki itu mendekat. Kata Ibnu Abbas, "Mendekat lebih lagi." Laki-laki itu mendekat. Sehingga Ibnu Abbas meletakkan tangannya di atas kepala lelaki itu. Lalu ia mengatakan, "Akan aku beritahukan kepadamu apa yang pernah aku dengar dari Nabi SAW. Aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda, setiap pembuat gambar makhluk hidup akan masuk neraka. Setiap gambar yang telah digambarnya akan diwujudkan suatu makhluk yang menyiksa penggambarnya di dalam neraka jahanam." Kata Ibnu Abbas, "Jika kamu harus menggambar, maka buatlah gambar pohon atau apa saja yang tidak bernyawa." Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomor hadis 3228.
Hadis Muslim nomor 1370. Artinya, diriwayatkan dari Abu Zur'ah. Dia berkata, aku bersama Abu Hurairah masuk istana Marwan. Lalu Abu Hurairah melihat gambar-gambar makhluk hidup di situ. Lalu Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, saya pernah mendengar Nabi SAW bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, tidak ada orang yang lebih zalim daripada orang yang membuat gambar atau patung yang menyerupai ciptaanku. Buatlah gambar jagung, biji-bijian atau gandum yang tidak bernyawa. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 5953. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.